Oke, kembali lagi ke pertemuan 7. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari materi merender data dinamis dan untuk mempersiapkan menuju Fetch API. Nah, dari pembelajaran yang telah kita sejauh ini kita pelajari, dasar-dasar JavaScript, HTML, sampai dengan CSS, kita akan mencoba nge-fetch data dinamis untuk persiapan nanti belajar apa itu API dan data-data di penghubung backend. Nah, pada tujuan kesempatan kali ini pembelajarannya adalah kita akan memahami array of object. Jadi mengenal array of object sebagai cara menyimpan data dalam jumlah banyak secara struktur. Dan yang kedua kita juga akan mengenal format JSON. Nah, JSON ini adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. Kita harus memahami bentuk dasarnya yang akan sering ditemui saat mengambil data dari internet dan juga pembekalan pada tahap pengembangan full stack development. Dan yang ketiga adalah melakukan mapping data. Kita akan membaca isi array satu persatu menggunakan perulangan seperti for each nanti ataupun map. Nah, yang keempat adalah kita akan merender DOM secara dinamis berdasarkan data yang telah kita fetch dari format JSON. Kita menyuntikkan inject data dari JavaScript ke dalam kerangka HTML menggunakan teknik template literal. Oke, selanjutnya adalah array of object. Jadi apa sih itu array of object? Jadi array of object ini adalah kombinasi dari tipe data array, itu daftar list. Nah, dia tuh pakai kurung siku. Dan objek sendiri itu kumpulan atribut pakai kurung kawal. Nah, di sini ada implementasi contoh pada cons variabel data mahasiswa. Nah, ini disebut dengan array-nya. Nah, di dalam array ini ada objek. Nah, objeknya ini menggunakan kurung kawal seperti nama, terus value-nya ada budi, ada nim, dan juga sampai dengan jurusan. Nah, disitulah disebut dengan array object. Ini adalah contoh data array of object. Oke, selanjutnya adalah ini analoginya teman-teman. Jadi analogi buku untuk mahasiswa. Nah, objek ini satu lembar biodata mahasiswa dan array sendiri itu adalah map tebal berisi banyak lembar biodata. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa array objek itu buku induk satu kelas penuh. Harusnya paham. Jadi array objek itu isi data-data yang ada dalam sebuah array. Nah, selanjutnya adalah JSON. Jadi JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Ini adalah format penulisan data yang bentuknya sangat mirip dengan array object di JavaScript. Bedanya JSON itu mewajibkan penggunaan tanda kutip petik 2 untuk semua nama kunci di nama kuncinya. Nah, seperti pada kesempatan kali ini lihat di sini variable dan value-nya menggunakan kutip 2. Beda dengan array of object seperti ini. Ini tidak menggunakan kutip 2, tetapi JSON di sini harus mewajibkan kutip 2. Perbedaannya hanya di situ, tapi secara perbedaan nggak begitu jauh. Nah, kenapa JSON ini sangat penting, teman-teman? Jadi dalam bahasa internasional ya internet, saat front-end itu konsum JavaScript meminta ke backend Python atau PHP atau JavaScript, pasti data yang dikirim format dari backend itu pasti formatnya JSON. Apapun itu, pasti formatnya adalah JSON sebelum diolah menjadi tampilan visual yang sering kita lihat di front-end. Itu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya adalah looping data. Nanti kita akan mempelajari looping data membaca data massal. Jadi kita memerintahkan JavaScript untuk membaca isi array dari urutan indeks ke 0 sampai dengan indeks terakhir tanpa henti kita menggunakan metode for each. Nah, kenapa sangat penting? Jadi agar kita tidak perlu menulis kode manual data 0 sampai dengan data 1, data 2. JavaScript akan melakukan secara otomatis. Disitulah penggunaan looping data yang akan kita lakukan. Contoh seperti ini, ketika kita tulis manual, di sini ada cons dengan variabel teman, Budi, Siti, Agus. Nah, di sini kita panggil pakai konsolog dengan teman 0, 1, 2. Dan ini kan menulis coding secara berulang. Jadi sifatnya jadi nggak simple. Makanya itu kita akan menggunakan looping data, yaitu perulangan dengan for each. Teman for each function name, kita langsung panggil konsolog name, otomatis dia akan mengulang indeks 0 sampai dengan indeks yang terakhir. Ini ingat array object itu dia dihitungnya menggunakan indeks 0, bukan 1. Jadi disebutin 0, 1, 2, seperti itu. Seharusnya kalian yang udah semester 2 udah belajar juga
algoritma data sama Bu Yani, pasti sudah paham dasar-dasar dari penggunaan array. Nah, terakhir adalah kita akan merender HTML dengan DOM injection. Jadi menggabungkan data mentah dengan kode HTML seperti div atau li, lalu memasukkannya ke halaman web kita menggunakan inner HTML. Nah, di sini ada template literal backtick, cara mudah membuat HTML dan data CSS. Jadi di sini kita fonts HTML. Ini cara lama, susah pakai plus. Ini ada div, tambah nama, tambah, terus ada min, tambah peran, dan tambah div. Nah, di sini kita langsung pakai backtick. Nah, backtick ini kita sudah mendefinisikan bahwasannya div ini dia ada nama, terus dia ada min ditambah dengan peran. Nanti hasilnya akan kerender oleh HTML. Nah, oke. Kita nggak perlu lama-lama di dalam teori ini. Ini adalah pembukaan untuk sejauh mana kita akan mempelajari sebuah jembatan API dan front end. Kita akan demo materi yaitu live coding. Kita akan menyiapkan wadah kosong HTML yang isinya adalah daftar teman. Selanjutnya kita juga menggunakan data array, menggunakan JSON. Di sini terdiri dari nama dan perannya. Dan terakhir adalah kita menggunakan for each untuk merender juga hasil dari data-data array ini. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja. Kalian juga bisa ikuti praktek langsung. Kita akan buka sini, share folder kalian, apapun itu namanya. Jangan lupa kita buat folder baru, pertemuan 7. Nah, setelah itu jangan lupa kita akan ke index HTML. Mau testing apakah kerekam? Oke, aman, kerekam, lanjut. Kita akan buat codingan, buat file lagi. File adalah style.css. Nah, selanjutnya kita akan buat folder untuk menyimpan sebuah data. Nah, data ini isinya adalah JSON. Kita tulis data JSON. Nah, selanjutnya adalah terakhir itu adalah FCSS. FJS. Nah, langsung saja kita buat template. Nah, di sini kita akan membuat sebuah website yang terdiri merender data dinamis menggunakan array JSON, yaitu terdiri dari nama, budi, dan peran. Mungkin di sini kita akan buat temanya adalah daftar teman atau daftar kelas. Daftar kelas C1. Contoh ya. Jangan lupa kita langsung panggil saja link CSS-nya. Nah, ini udah kepanggil teman-teman, sudah nyambung. Dan kedua yaitu adalah kita panggil script-nya, script FJSS. Ini salah, kita sesuai dengan file yang telah kita buat. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Langsung saja kita akan buat body containernya. Di sini kita akan buat data resi dengan langsung saja di sini gue nggak pakai header ataupun footer lain sebagainya. Tetapi saran gue nanti kalian implementasiin sebuah data ini di website kalian yang udah ada kemarin kalian buat. Nah, di sana kan kalian kebanyakan isi datanya table-table itu kan masih sifatnya di dalam codingan HTML. Datanya ada judulnya, terus juga ada deskripsinya. Nah, di situ kalian coba challenge bagaimana nanti ada tugas juga datanya itu harus berdasarkan data JSON nanti di sini. Nanti coba kalian praktekkan ya. Ini langsung aja kita buat kelas. Di sini kita pembungkusnya adalah kontainer. Terus H2-nya daftar kelas C1 boleh. Nah, lanjut kita buat sini paragrafnya teman-teman. Paragrafnya dengan ID yaitu total teman. Nah, di sini totalnya kita untuk merender loading. Loading teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyiapkan sebuah wadah kosong untuk menampilkan data dari si
data JSON. Ini adalah wadah untuk data nama teman kelas. Oke. Nah, selanjutnya wadahnya ini kita menggunakan UL, teman-teman. Kita menggunakan UL dengan ID-nya daftar teman. Nah, selanjutnya kita akan menyediakan footer ya, teman. Footer sedikit aja sih buat dan Anda itu menggunakan paragraf dengan ID kelasnya adalah footer. Data diambil dari data JSON ya, penandanya aja. Oke, karena ada azan di skip dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali. Pada di bagian sini kita masih di HTML, kita udah buat footer, sekarang kita tutup pembungkusnya yaitu div. Ini harusnya di sini ya, teman-teman. Ini salah. Kita tutup harusnya di sini. Nah, kita udah bungkus dengan div. Kita coba langsung lab server aja biar kelihatan. Oke, ini daftar isinya. Nah, setelah itu kita akan style CSS dulu lah ya, biar ada gambaran visualnya sedikit. Langsung saja bahasa reset. Biasa kita akan reset dengan marginnya. Selanjutnya body-nya, teman-teman. Body-nya kita mau font family-nya adalah Arial boleh. Selanjutnya adalah background-nya, teman-teman. Background color boleh warna putih. Display-nya kita mau pakai flag, teman-teman. Lanjut ke justify center, kita pakai center boleh, center. Alik sistemnya juga kita mau ke center. Selanjutnya adalah min height-nya. Kita mau 100. Ya, selanjutnya padding-nya, teman-teman. 20 px. Nah, ini udah ke tengah, oke, sesuai dengan kita. Jadi dia posisinya nanti di sini tampil kotak dan daftar isi dari hasil data JSON. Nah, karena di sini kita udah buat pembungkusnya, ini kita langsung aja desain kontainernya. Desain kontainer. Nah, kontainer ini adalah backgroundnya kita mau pakai bagian FF, padding 20 px, border radius boleh tambahin, box shadow kita pakai perlu boleh, width-nya kita pakai perlu, max width coba kita cek dulu 500 lah, teman-teman. Jonathan, nah ini salah nih, typo biasa. Oke, nah berhasil ya. Nanti di sini sebuah table yang dimana dia akan muncul data-data tadi nanti ya, sabar. Oh, itu gede banget bro, 500 saja. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita udah setting ini, kita langsung aja ke uh, FJS, teman-teman. Kita langsung pakai DOM ya. Kita akan ambil pakai DOM. Ambil elemen menggunakan teman-teman. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah wadahnya. Wadahnya itu tadi kita tambahin adalah daftar teman. Oke. Wadahnya ini adalah daftar teman si ul ini ya. Nanti di sini adalah wadahnya. Langsung aja kita panggil dengan buat cons, yaitu adalah wadah list atau wadah teman sama aja. Nah, di sini adalah kita pakai DOM. Cuma pakai query ya, teman-teman. Pakai query selector wadah list, wadah teman ya. Karena kita ngambil dari sini. Sorry, daftar teman. Nah, selanjutnya kita akan ambil total temennya. Kita panggil total temennya. Mana total temen? Nah, ini. Total temennya kita buat cons
total teman, dokumen query sector total teman. Oke, ini kita udah panggil juga total teman. Selanjutnya kita akan buat fungsi rendernya. Fungsi render teman. Nah, ini kita buat function kita buat function namanya adalah render teman, boleh. Lalu di sini kita panggil data teman buat nanti. Nah, selanjutnya kita buka dulu, kita kosongin wadahnya dulu teman-teman. Nah, ini udah ada, kosongkan wadah. Nah, itu menggunakan wadah list masih berupa kosong ya. Nah, inner HTML ini masih bentuk kosong di sini. Nah, selanjutnya kita looping. Oke, setelah kita lakukan tadi, yaitu looping, perulangan, seperti yang tadi sudah ada di sini ya. Nah, kita akan looping, lakukan perulangan. Oke, kita lakukan perulangan, looping data lopong, looping untuk data teman dengan for x ya teman-teman, for x. Nah, kita panggil data teman for x. Nah, ini kita pakai function ya, for x function teman. Nah, di sini kita akan cetak pakai render HTML. Nah, di sini kita buat render dengan cetak HTML menggunakan klik. Nah, kita buat cons lagi, cons, yaitu namanya kita pakai elemen klik. Nah, di sini kita pakai basic teman-teman. Nah, yang basic itu ada di bawah escape. Ini kita enter di sini buat li. Nah, di sini kita render adalah pakai span aja. Jangan lupa kita tutup dulu biar enak, karena ini bukan HTML jadi nggak otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kita mau buat span. Nah, spannya ini adalah kelas dulu. Kita mau tambah kelasnya buat nanti styling nih. Jadi styling ini bisa di sini ya. Nanti disambungin ke style CSS. Nama kelasnya adalah nama. Nah, selanjutnya kita panggil menggunakan metric ya teman, nama. Nah, selanjutnya adalah nanti kita buat data JSON-nya itu ada usia, nama, usia, dua aja dulu teman ya. Kita pakai peran aja, peran. Nanti di sini ada, kan di sini ada render teman, berarti di sini nama sama perannya dia. Ini konteksnya mungkin kelas aja. Perannya ada anggota, ketua, wakil, sekretaris. Ini kita pakai di sini datanya adalah peran. Span. Nah, di sini kelasnya adalah peran. Coba kita cek. Oke. Nah, kita udah buat nih hasil dari render nanti untuk dicetak di HTML. Ini jangan lupa kita tutup dulu. Nah, kita suntikan wadahnya, teman-teman. Masukkan ke wadah pakai ini, teman-teman. Kita pakai plus sama dengan biar nggak ketimpa dia. Nah, lanjut kita panggil wadah listnya. Nah, ini elemen list. Kita tutup. Nah, ini sudah kita tutup. Nah, sebelum sejauh itu, karena kita udah ngelooping ini dan kita udah manggil sebuah data nama dan peran, kita buat data JSON-nya dulu, teman-teman. Nah, data JSON-nya itu kita kan udah tahu tadi, kita menggunakan data JSON, yang dimana datanya itu seperti ini. Nih,
yaitu kita buat dengan kurung awal. Kita langsung aja. Nah, di sini adalah nama. Tadi ada namanya, dan jangan lupa ininya ya. Nah, ini udah ada nih. Di sini objeknya, kita John D, perannya di sini John D adalah ketua kelas. Ketua kelas. Nah, di sini John Smith adalah wakil kelas. Sorry, wakil ketua kelas. Nah, selanjutnya kita mau bikin sekretarisnya, yaitu adalah Ali sekretaris dan Bob Brown bendahara. Nah, kita udah dapat data nih, teman. Nah, data ini, nama dan perannya nanti akan dirender dari data JSON. Data JSON ini akan dirender oleh elemen li ini, teman-teman. Dan elemen li ini, wadahnya itu di indeks HTML, yaitu dari sini, dari si ul. Oke, jadi sampai sini harusnya kalian paham. Nah, setelah kita membuat wadahnya, sekarang kita akan menghitung total update-nya, total datanya. Itu menggunakan total teman dengan teks konten aja ya, teks konten dengan pakai metrik lagi total. Jadi kita panggil data teman seberapa banyak ya, total ada berapa orang. Nah, data teman ini nanti bentuknya total dikeras itu ada berapa orang ya. Nah, kita udah menghitung totalnya. Selanjutnya kita akan ambil data JSON-nya menggunakan fetch API. Kita menggunakan fetch. Nah, fetch ini nanti data ini akan di fetch, teman-teman. Nah, lanjut, ambil data fetch API dari data JSON. Oke. Nah, data JSON ini kita manggilnya menggunakan fetch ya, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita menentukan total temannya dulu. Berapa nih? Kita akan buat total temannya dulu. Total teman loadingnya, kita buat loadingnya dulu. Text content loading. Nah, baru kita fetch. Nah, fetch ini gue jelasin dulu, ini adalah fundamental buat nanti belajar dengan fetch API. Nah, untuk di JavaScript sendiri itu kita menggunakan fetch terlebih dahulu. Nanti kalau di React itu ada namanya nanti Axios. Jadi kita menggunakan fetch. Ini fetch dulu, teman-teman. Langsung kita fetch. Nah, fetch-nya ini kita ngambil data dari si JSON. Data dengan kurung. Nah, ini data JSON. Kenapa ini ada kurung? Karena kita buat sebuah folder di sini, teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah nge-fetch. Nah, di sini udah ada suggestion. Kita pelan-pelan aja gue jelasin biar nggak pusing. Pertama di sini ada 10. Nah, 10 ini fungsinya untuk apa? 10 ini untuk mengolah datanya. Menggunakan function dengan respon. Kita cek dulu nih. Mengecek menggunakan if else. Mengecek apakah responnya berhasil. Responnya berhasil. Nah, menggunakan if responnya oke, maka kita akan berikan error ya. Gagal mengambil data. Jika errornya gagal, kita akan menampilkan error mengambil data. Yang selanjutnya, ubah respon ke JSON, teman-teman. Mengubah respon ke JSON. Nah, menggunakan return respon JSON. Nanti akan dirubah olehnya. Nah, setelah itu, setelah kita mengubah respon ke JSON, coba kita cek dulu apakah sudah bisa ke fetch. Oke, belum ya. Nah, kita sekarang menampilkan datanya. Datanya berhasil diambil atau tidak. Nanti kita bisa menggunakan console log. Itu kita mengupdate lagi dan lagi di sini function. Kita menggunakan function lagi dengan mengolah datanya. Data. Ini ada error. Dan statement expert. Oke. Selanjutnya adalah ini kita hapus dulu harusnya, teman. Soalnya kita belum selesai. Nah, setelah itu kita akan render. Sini kita akan render komen dulu biar enak.
data jika berhasil diambil akan di render ke HTML. Oke. Nah, kita menggunakan render ya teman-teman, render teman. Nah, render teman, lalu kita panggil datanya, data. Nah, kita panggil konsolog. Konsolog ini fungsinya untuk apa? Nanti ketika dicek ada di konsol browser, maka itu berhasil teman-teman. Itu di sini kita panggil aja data berhasil diambil dari data JSON. Selanjutnya kita akan list isi datanya dari konsol log. Sini adalah menggunakan datanya adalah, nah kita panggil si variabel data itu. Nah, jangan lupa di koma dulu. Oke, berhasil. Kita tutup. Nah, coba kita cek. Nah, ini berhasil teman-teman. Kita berhasil memanggil data berdasarkan JSON ini. Kita lihat ini Genjo sebagai ketua kelas, Jen Switch, dan Alice JSON, dan Bob Brown. Ini kita berhasil kita panggil ya, menggunakan fetch API dari JavaScript ini. Jadi sini kita panggil fetch dulu data dari sini. Ini kan masih sifatnya lokal ya, data JSON. Nanti ada yang namanya sifatnya dinamis berdasarkan link dari si backend API. Itu namanya API. Ini fetch di sini data JSON, dan ini akan mengecek apakah responnya berhasil. Jika tidak, dia akan menampilkan error gagal mengambil data. Selanjutnya dia akan mengubah respon ke JSON. Nah, setelah itu, jika berhasil, dia akan menampilkan render HTML. Di sini kita panggil render HTML, dan di konsol log, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya juga buat debugging. Jika nanti datanya dicek nggak muncul, kita bisa cek juga di sini, di bagian konsol log, teman-teman. Nah, kita refresh. Oke, ini berhasil data diambil ya. Datanya adalah, nah ini dia dari sini. Nah, dia manggil si data. Nah, di sini ada John D, Jen Salib, dan Bob Brown. Kita berhasil nih mengambil datanya teman-teman. Nah, sekarang ada pendekatan yang namanya cat. Nah, cat sini fungsinya untuk membaca error teman-teman di fetch API. Nah, di sini udah ada metodenya. Ini adalah catch. Kita bisa menggunakan juga sama function juga. Kita buat sebuah function. Lalu di sini adalah error. Nah, lalu kita panggil tangani errornya teman-teman. Ini untuk menangani error. Nah, kita total teman. Sini teks kontennya apa, kita beritahu teks kontennya adalah maaf gagal memuat data. Oke, selanjutnya kita akan render di wadah list dengan inner HTML. Ini kita pakai Beatrix lagi, biar kebaca enak. Kita menggunakan li ya teman-teman, menggunakan li. Ini kita langsung style aja di sini, style CSS, karena untuk mempersingkat biar kebaca. Dan nama colornya kita pakai red lah. Namanya arrow itu biasanya kan red. Sini colornya adalah red, dan text alik center, alik center, text aliknya adalah center. Terus adalah kita pakai tambahin bordernya lah. Bordernya adalah di sini left. Colornya adalah red juga teman-teman. Nah, ini kita tutup. Nah, setelah kita itu kita tampilin pesannya. Pesannya adalah error, maaf. Nah, di sini kita panggil pesannya. Error message kita panggil menggunakan ini. Nah, di sini kita panggil error message
error message. Selanjutnya kita tutup pakai line lagi di sini. Nah, jadi kita panggil error message di sini. Selanjutnya adalah kita konsol juga. Kita buat konsolnya juga ya. Jadi walaupun di HTML kelihatan, di konsolnya pun kita harus tetap fungsinya untuk apa? Ya untuk debugging di masa depan mendata. Itu sangat penting untuk developer, khususnya ketika error-error yang nggak terbaca di codingan. Ini kita panggil error ya teman-teman. Oke, coba kita testing. Nah di sini kan kita nggak error. Coba di sini kita errorin. Contoh ininya kita ganti data aja. Nah ini muncul kan pesan error ya, error ya. Dia muncul karena ngambil dari sini teman-teman. Errornya muncul. Nah di konsol pun dia juga akan muncul. Konsol kita cek ya, coba di konsol. Nah di sini muncul gagal mengambil data ya kan. Dia manggil error pesan ini. Nah dari sini dia manggil ke sini teks kontennya. Oke, sampai sini penanganan catch ini harusnya kalian paham. Konsepnya simple. Fetch ini kita mengambil dari mana asalnya datanya. Kalau misalnya di lokal, kita datanya bisa manggil dengan filenya. Kalau misalnya API itu menggunakan namanya endpoint. Endpoint itu isinya adalah bentuk dari link. Nah, linknya nanti mengarah ke route data tersebut. Nanti akan dipelajari. Intinya kalian harus paham dulu. Fetch ini adalah mengarah ke sebuah data. Nah, ten ini untuk menampilkan, mengecek juga bisa di sini apakah responnya berhasil, dan jika data berhasil akan ditampilkan dengan render. Nah, selanjutnya ada catch. Catch ini untuk menangani error seperti yang tadi kita lakukan seperti ini. Nah, ini kita kembalikan datanya. Ini harusnya kembali sempurna. Oke. Sampai sini harusnya kalian paham, kalian bisa pelajari dan praktekkan. Ini nanggung lah, stylenya tambahin, gak enak banget sumpah. Visual harus kita tambahin lah. Pertama kita mau nambahin hidra lah. H2-nya kita tambahin. H2-nya kita mau color aqua lah. Selanjutnya adalah font size-nya. Font size-nya kita mau adalah 14px. Coba kita cek. Oke, di sini kita pakai H1, sorry, bukan H2. Oke, selanjutnya margin bottomnya kita mau sekitar 5 pixel. Oke, agak jauh jadinya. Nah, selanjutnya kita akan styling bagian total teman. Nah, ini yang menarik dari sebuah render ataupun render HTML. Kita bisa styling hasil dari sini teman-teman nih. Dari sini kita bisa styling gunakan style CSS karena itu bagian dari elemen HTML. Nah, ini kita akan desain ininya nih, total temennya kita tambahin. Ini ID atau kelas. Oke, ID. Kalau ID kalian juga udah tahu, udah harus pakai select total teman. Total teman kita mau kalau ya. Oh juga. Terus font size-nya. Font size-nya 14px. Ini lebih besar aja deh. Dua. Oke, berhasil. Font size-nya sudah. Selanjutnya adalah marginnya. Margin buttonnya sekitar 20px. Border buttonnya sekitar 2px. Solid dengan warna ya, nah ini kita warna kuning. Oke, selanjutnya padding buttonnya teman-teman tambahin. Padding buttonnya 10px. Kita cek. Oke, aman di sini. Totalnya kita udah tambahin padding border buttonnya. Ini warnanya jangan aqua deh, terlalu terang. Oke, setelah itu kita akan styling daftar temennya. Daftar teman di sini kita pakai list style.
di style kita pakai nol, jadi nggak usah ada ininya teman, titik-titik tadi di sini kalian juga tahu sebelumnya kan ada titik-titik, kita bisa nonin atau menghilangkan. Paddingnya 0. Oke, selanjutnya kita kan styling daftar teman bagian li-nya teman-teman. Nih, daftar teman bagian li-nya. Nah, li-nya itu ada di sini. Kita bisa styling. Makanya itulah enaknya merender di JavaScript. Nanti di React juga seperti itu. Dia rendernya bukan di HTML tapi di JSX JavaScript. Ini kita daftar teman lagi. Coba tambahin. Sini kita tambahin sebuah link teman-teman. Kita buat backgroundnya. Backgroundnya adalah apa ya? Cek. Aduh, putih aja deh. Jelek. Nah, background udah kita tambahin. Paddingnya sekarang. Paddingnya itu adalah 12 dan 18 px. Boleh, coba kita cek. Oke, aman ya teman-teman. Selanjutnya adalah margin bottomnya. Margin bottom sekitar 10 px. Dan juga border radius sekitar 10 px juga. Dan border leftnya itu saya mau 4 px lah. Gue mau klik px dengan solid, dengan background. Backgroundnya adalah ini aja. Oke, berhasil. Di sini backgroundnya adalah warna kebiru-biruan dengan border radius sekitar 10 px. Nah, selanjutnya adalah kita mau justify center lah. Kita mau justify displaynya pakai flex. Dan juga justify centernya adalah space background. Kita cek. Oke, mantap. Ini space background karena agak biar jauhan lah antara nama dan juga perannya. Nah, setelah itu habis space background kita mau alik center. Alik center. Alik itu center. Oke. Selanjutnya adalah transisinya lah. Transisinya biar keren. Kita cek. Oke, biarin. Selanjutnya adalah background hovernya. Kita tambahin. Daftar teman, daftar teman di hover background. Kita cek. So, ini salah teman-teman typo. Ini warnanya ganti lebih ke terang. Oke, nice. Lihat di sini kita buat sebuah background. Oke, selanjutnya kita mau styling namanya. Nah, namanya dengan font wake yaitu adalah bold dan juga colornya kita mau black. Oke, nice. Sekarang kita mau stay perannya. Nah, ini yang gue maksud. Dimana kita bisa styling dari hasil renderan menggunakan Elemently di sini. Ini kita panggil nih pesannya. So, ini kok pesan sih? Peran dong. Ini peran. Ini kita buka lagi stylingnya peran. Di sini kita mau backgroundnya. Backgroundnya adalah kita mau pakai ini deh. Masalah aja udah. Background colornya itu selanjutnya colornya width. Mau pakai warna. Terus paddingnya adalah 4 px dan juga tambahin 14. Nah, tidak berhasil.
sama border radiusnya 10 px. Nah ini nggak nyambung Pak. Nah ininya kita mau warna gelap. Oke, nice. Selanjutnya adalah terakhir, paling ini sih ya, ini belum di styling nih. Gimana nih puter, ya udah tinggal styling puter aja sih, simple. Puter puter paling margin topnya sekitar 10 lah, 20 px. Selanjutnya adalah paddingnya belum, padding topnya sekitar 15 lah. Selanjutnya ada bordernya, border topnya kita mau kasih sekitar 2 px dengan solid. Dasar aja, dasar dasar ini putih. Oke, ini dari utara. Tambahin teks Alexander lah biar tengah, dan juga font size-nya sekitar 13 px, dan kolomnya terakhir oke angkanya 99. Oke, ini nggak keambil teman-teman, ternyata di sini kita bukan ambil element. Nah, harusnya pakai ini. Ini teman-teman, pantesan dari tadi nggak pakai enter kan. Kita berhasil ya, kita udah manggil sebuah data nama dan peran dari data JSON ini. Nah, di sini enaknya data JSON ini kita tinggal merubah-rubah ini, otomatis dia berubah, kita nggak perlu ke HTML. Nah di sini dia berubah perannya pasti. Nah lihat di sini jadi berubah, dan juga kita bisa menambah data, entah itu umurnya. Ini kan kita pasti kalian tahu kalau nama dan peran ini disebutnya datanya Pak, udah pasti apa, tebak 1 sampai 3, 1 2 3 ya. Ini kita pakai string. Kita juga bisa menambahkan umur teman-teman, kita menambah umur. Di sini umur kita pakai number atau integer. Nah, ini umur 18. Nah, dari umur ini bisa kita render. Kita render lagi di list. Contoh ya, kita render lagi. Kita render ini, kita tambahin ukuran 18 18. Nah, kita render di FJSS. Nah, di sini kita nambahin sebuah umur. Umur saya sekitar render teman umur. Nah, lihat John D umur saya 18 tahun, jabatan ketua kelas ya kan. Itu bisa kita render. Nah, dari sini kita juga bisa menambahkan macam-macam data, entah itu image ataupun datanya string, ataupun uh, bisa beranak juga. Jadi data di dalam data. Contoh kita mau nambahin foto lah ya. Nah, foto avatar berarti. Nah, avatar ini bentuknya string ya. Ini kita tambahin data avatar. Nah, data avatar ini kalian mau dapat dari mana? Entah itu link ataupun sebuah file, itu bisa ya. Contoh di sini kita pakai link aja, link udah tersedia. Kita mau cari di sini contoh data avatar teman-teman. Avatar foto. Nah ini boleh, ini kita ambil, kita copy image address-nya, kita tambahin di sini. Nah ini kita juga tambahin avatar laki, mana laki. Ini boleh nih. Ini kita tambahin di sini wakilnya, tambah lagi. Nah ini kosongin nggak apa-apa. Nah dari sini kita panggil lagi teman-teman, kita render lagi. Nah kalau misalnya ini kan image ya, berarti kita pakai img dengan src. Di sini adalah tadi namanya apa, avatar ya. Kita panggil teman avatar. Nah kita cek di sini teman-teman. Nah ini berhasil ya ke render, cuma minusnya belum kita styling. Kalau kita mau styling, kita di sini tambahin lagi image max width-nya berapa, max width fitur quick content.
Nah, di sini juga sebenarnya data yang lain juga banyak bisa kita tambahin. Nah, ini karena belum di styling aja, untuk mempersingkat waktu, sampai situ aja teman-teman pertemuan kali kita ini. Jadi nanti ada berupa tugas juga, silakan kalian improve masing-masing data apa aja yang kalian mau tampilkan di data JSON ini. Harapannya minimal data itu bisa terpublish di website kalian, dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan sebuah tugas ini. Ini bisa kita komen, kita hapus saja. Oke, kita berhasil dari sini teman-teman. Datanya sudah kerender, kalian bisa coba-coba di konsol. Itu saja pertemuan pada kali ini. Semoga kalian belajar dengan semangat dan bisa mempelajari hal dengan baik dan mudah dipahami. Terima kasih.